Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sendrawati MPD. Saya sebagai Kepala Sekolah di SLBN Tasikmalaya. Adapun akan memaparkan tentang praktik baik di sekolah kami tentang ekologi, kepemimpinan transformatif kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah inklusif, mandiri, dan peduli lingkungan melalui pembuatan pupuk kompos. Adapun mungkin dalam paparan ini ada 3 situasi yang mungkin ada di sekolah kami, yaitu dari situasi dari siswa, situasi dari lingkungan sekolah, dan situasi dari ekosistem sekolah. Dari situasi siswa itu dari kurangnya kemandirian yang masih rendah pada siswa kami. Keduanya ada pembelajaran life skill belum optimal. Ketiganya siswa belum terbiasa dengan kegiatan berbasis lingkungan. Dari sisi lingkungan ekosistem sekolah, pertama guru belum mengintegrasikan pembelajaran kontekstual. Keduanya kesadaran warga sekolah terhadap lingkungan masih rendah. Apa tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran ekosistem pembuatan limbah sampah ini atau penggunaan sisa-sisa sampah di sekolah kami? Adalah tantangannya satu, limbah sampah menjadi media pembelajaran yang bermakna, meningkatkan kemandirian siswa melalui praktek nyata, membangun budaya peduli lingkungan di sekolah, menggerakkan guru agar berinovatif dan kontekstual, dan juga mengoptimalkan keterlibatan orang tua. Aksi inovasi yang dilakukan kepala sekolah dalam program unggulan ekologi, edukasi kompos olahan limbah organik ini adalah satu, integrasi pembelajaran life skill di lingkungan. Bagaimana ini bisa kami laksanakan? Itu dengan mengajak siswa memilah sampah organik dan anorganik. Itu juga kini praktik langsung membuat pupuk kompos dan kegiatan rutin menyapu, mengumpulkan daun dan mengolah limbah. Keduanya bagaimana untuk pembuatan kompos dari limbah rumah tangga juga, yaitu media yang digunakannya yaitu ember bekas atau tong plastik. Yang keduanya botol bekas sebagai ventilasi. Yang ketiganya sisa makanan dan daun-daun kering dari hasil pilahan yang tadi ditugaskan kepada siswa-siswa atau juga dengan dibantu oleh guru-gurunya. Langkah pembelajarannya itu seperti apa yang kami lakukan atau yang guru-guru kami lakukan atau warga kami lakukan di sekolah? Satu, mengumpulkan sampah organik. Kedua, mencacah sederhana. Ketiga, menyusun lapisan kompos. Keempat, proses fermentasi. Dan kelima, memanfaatkan hasil untuk tanaman di sekolah. Pemberdayaan gurunya bagaimana dalam program ini? Satu, dengan mengadakan workshop pembuatan kompos dengan mengintegrasikan ke dalam PPI atau program pembelajaran individual, dan juga melakukan supervisi berbasis praktek yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kita juga mengadakan kolaborasi dengan orang tua, yaitu dengan memberikan edukasi pemilahan sampah di rumah. Yang keduanya, orang tua menyumbangkan limbah organik, yaitu dengan adanya pembinaan atau dengan adanya dari guru untuk kolaborasi dengan orang tua. Yang ketiganya, praktek baik kompos di rumah. Yang kelimanya bagaimana pemanfaatan hasil dari hasil untuk olah sampah organik ini menjadi kompos. Itu pupuk digunakan untuk tanaman sekolah. Media pembelajaran kewirausahaan sederhana dan menumbuhkan rasa bangga pada siswa. Dari hasil praktek baik ini dalam pengolahan ekologi pembuatan pupuk kompos di sekolah ini, bagaimana peningkatan kualitatifnya? Dilihat dari kemandirian siswa, dari sebelumnya siswa mencapai tingkat 45% dan sudah dilakukan ini meningkat menjadi 80%. Hasil yang didapatkan ada peningkatan di 35%. Kepedulian lingkungan
Mungkin ini sebelumnya ada 50% dan sesudahnya ada 90% dan peningkatannya ada 40%. Bagaimana partisipasi orang tua juga, ini ada peningkatan dari 55% menjadi 85% dan meningkat di pencapaian 30%. Bagaimana pemanfaatan limbahnya? Ini sebelumnya itu limbah tidak kita olah, itu sebelumnya ada 30% dan sesudahnya ada 85%. Peningkatannya sangat besar di 55%. Dengan adanya pembuatan kompos sampah menjadi kompos ini di ekologi, mungkin ini dampak bagi siswanya akan lebih memandirikan dan siswa menjadi terampil memahami konsep lingkungan secara nyata dan memunculkan rasa tanggung jawab pada siswa. Ini adalah dampak untuk siswa. Ada juga dampak untuk guru. Nah, guru lebih memotivasi secara kontekstual, dan guru juga pembelajarannya menjadi aktif dan menyenangkan. Ada yang lebih penting lagi dampak bagi sekolah, yaitu lingkungan lebih bersih dan hijau. Sekolah menjadikan model praktek baik. Dampak juga bagi orang tua adalah terbiasanya memilih sampah di rumah dan terlibatnya aktif dalam pendidikan anak. Mungkin ada refleksi kepemimpinan yang dilakukan atau di sekolah ini, kami sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah, adalah kepemimpinan bukan hanya tentang perubahan di dalam kelas, tetapi perubahan pada pola pikir dan budaya hidup. Mungkin itu. Mungkin tadi sudah saya paparkan tentang praktek baik ekologi kepemimpinan transformatif kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah inklusif, mandiri dan peduli lingkungan melalui pembuatan pupuk kompos. Mungkin dengan ada praktek baik ini akan menjadikan motivasi bagi sekolah lain dan menjadikan Jabar istimewa dalam pelestarian lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.